Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30, Hati yang terlanjur membatu. 2 hari setelah kejadian itu, kami tak bertemu lagi. Tapi, bukan berarti aku akan berpangku tangan dan diam saja. Aku pasti akan terus memantau segala gerak-geriknya dari jauh. Karena tekadku sudah begitu bulat untuk tak membiarkan Jia lepas dan bersama dengan Ilyas itu. Seperti sekarang, tepat setelah pulang kerja, aku langsung pergi membututi Jia dan Ilyas. Saat tak sengaja berpapasan saat di lampu merah, mengikuti mobil Lamborghini berwarna merah itu, yang terlihat melenggang di jalan raya menuju ke suatu tempat rekreasi yang sangat terkenal di kota ini. Yakni, ke sebuah pantai dengan pasir putih yang begitu cantik. Karena dikelilingi dengan batuan zaman prasejarah. Tak lama setelah memarkirkan mobil, kulihat mereka mulai berjalan keluar dengan tangan yang saling bertautan mesra. Membuatku lantas mendecih pelan saat melihat kedekatan mereka, selayaknya pasangan suami istri baru yang akan pergi berlibur untuk menikmati honeymoon. Aku yang tak mau ketahuan sedang membututi keduanya. Bergegas masuk ke salah satu toko baju untuk menyamar. Namun, betapa terkejutnya aku saat melihat sosok Clara yang sama ada di toko tempatku membeli baju ini. Clara, panggilku dengan sebelah alis mengernyit, heran. Ferdi, panggil mantan bintang iklanku, heran juga. Ngapain? Kata kami kompak dengan jari telunjuk yang mengarah ke wajah satu sama lain. Nah, loh, bisa kebetulan begini. Ku usap permukaan wajahku kasar, sebelum mempersilahkan dirinya untuk bicara duluan. Kamu dulu, lagi ngapain di sini? Kulihat Clara menggaruk bagian belakang kepalanya yang tak gatal, salah tingkah. Kemudian terkekeh pelan, seraya melihat ke arahku. Lagi nge-stalk calon suami gue. Kalau lo sendiri ngikutin istri gue, kenapa? Balasku tak bersahabat, yang membuat mata Clara langsung melotot seketika. Lo udah punya bini, kapan nikah? Kenapa gue nggak tahu? Tanyanya menuntut. Aku cuma mengangkat bahu cuek, enggan menanggapi. Kapan aja gue jelasin, gue buru-buru soalnya. Takut, bini gue dipepet sama buaya. Loh bentar, gue juga. Soalnya calon gue diem main belakang. Emang bini lo yang mana, Fer? Kulihat kepala Clara melirik ke sana kemari, mencari sosok wanita yang berstatus sebagai istriku. Merasa kasihan, akhirnya ku beri dia petunjuk dengan jari telunjuk, yang mengarah langsung ke seorang wanita berambut coklat sebahu di depan penjual es dawet. Detik itu juga, Clara langsung berteriak heboh dan hampir hilang kendali. Kalau saja, tak segera ku tahan dirinya. Dia pelakor, lo pasti bohong kan? Mana mungkin pelakor yang mau mepet calon suami gue, istri lo? Ujar Clara. Aku langsung teringat dengan sosok Ilyas seketika. Ilyas, calon suami lo? Balasku berteriak tak kalah kaget juga. Iya, kita bahkan mau nikah minggu depan. Tapi, dia berubah semenjak ada wanita itu. Parahnya lagi, Ilyas udah nggak semanis dulu. Mendengar penjelasan Clara membuatku termenung beberapa saat seketika. Namun, karena hal itu juga, aku jadi mendapat sebuah ide yang brilian. Ra, gue bisa minta tolong sesuatu? Ujarku tiba-tiba yang langsung mendapat anggukan kepala ringan dari Clara. Beberapa menit setelah itu, aku dan Clara memulai aksi kami. Sejujurnya,
Ini lebih ke aksi berani Clara, sih. Karena aku meminta dia untuk tiba-tiba muncul di antara Ilyas dan Jia. Yang kini masih bersenda gurau bersama, duduk tak jauh di tepi pantai. Selain itu, aku juga meminta Clara untuk mengatakan semua tentang hubunganku dan dia yang hanya sebatas rekan kerja. Terutama tentang kejadian malam itu. Sebuah kejadian yang membuatku dan Jia mengalami kesalahpahaman yang begitu panjang hingga saat ini. Dari jauh, aku mulai melihat Clara yang tiba-tiba datang. Seperti orang ketiga di antara hubungan Ilyas dan Jia. Apalagi, saat wanita itu memanggil Ilyas dengan sebutan, sayang, Jia langsung bereaksi. Kemudian memilih untuk duduk sedikit menjauh dari Ilyas. Hingga tak lama setelah itu, pengakuan yang kutunggu-tunggu dengan harap-harap cemas sedari tadi. Mulai Clara lontarkan satu persatu pada Jia. Sayang. Panggil Clara pada Ilyas, yang diam-diam kulihat dari tempat persembunyianku ini. Mungkin hanya berjarak beberapa meter saja, supaya aku bisa mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Sekaligus memantau Jia dari balik koran yang tadi kubeli. Aku bisa melihat perubahan raut wajah Jia yang merasa terganggu dengan kedatangan Clara yang tiba-tiba. Bocah rese itu juga menggeser posisi duduknya sedikit menjauh dari Ilyas. Lalu, mengenai Ilyas sendiri. Dia tampak kelimpungan karena mendapati Clara yang muncul tak terduga. Kak, kamu di sini juga? Ilyas bertanya dengan nada bicara terbata, yang membuatku terbahak-bahak di sini. Saat melihat perubahan raut wajahnya yang langsung panik seketika. Ini, kan, tempat umum. Jadi siapapun boleh datang dong, termasuk aku. Tampak Clara membalas ucapan Ilyas tadi dengan senyuman cerah di bibirnya. Yang kemudian, matanya itu, kulihat melirik sinis ke arah Jia. Yang hanya duduk diam, memandang ke arah lain. Ngomong-ngomong, kamu siapa? Yah, kenapa bisa sama calon suami saya di sini? Berdua lagi. Lanjut Clara, masih menatap wajah Jia dengan tatapan mata tajamnya. Sayang, dia Jia, rekan kerja sekaligus temanku waktu SMA dulu. Ilyas berkata terburu-buru, seperti sedang menutupi sesuatu. Membuat kondisi di antara ketiganya menjadi tegang satu sama lain. Tentu saja aku yang melihatnya dari sini ingin mulai membantu. Tapi, niatku sudah lebih dulu dibaca oleh Clara yang mengkode dengan petikan jari sekali. Sebelum aku bergegas pergi untuk membantunya. Jadi, mau tidak mau aku harus duduk serta bersembunyi kembali di tempat yang sama. Yang, bisa beliin aku minuman bentar, aku haus soalnya. Clara meminta dengan bibir dipautkan lucu. Yang membuatku yakin sekali, kalau wanita itu sebentar lagi akan memulai berbicara dengan Jia secara empat mata. Beberapa menit kemudian, kulihat Ilyas membalikkan tubuhnya ke arah lain. Terlihat sekali kalau dia akan pergi mencari minum, sesuai dengan apa yang Clara minta barusan. Barulah setelah itu, Clara mulai menjelaskan semuanya pada Jia. Aku bisa melihat dari sini, bagaimana Clara tiba-tiba duduk perlahan di sebelah kiri Jia untuk mulai berbicara. Kamu Jia, kan? Sejujurnya aku udah tahu nama kamu dan semua hal tentangmu, dari seorang teman. Yang kelihatan cuek tapi diam-diam perhatian. Siapa? Tanya Jia dengan alis terangkat sebelah. Terkekeh pelan, kulihat Clara menopang dagunya sendiri dengan tangan kanan. Menatap wajah Jia yang kini dipenuhi rasa ingin tahu. Kayaknya, tanpa perlu dijelasin, kamu sendiri tahu, siapa orangnya. Oh iya, selain itu aku mau bilang maaf juga.
karena nggak sengaja ngebuat kalian berdua terjerat kesalahpahaman tak berujung sampai detik ini. Terang Clara, dengan raut wajah penuh penyesalan. Aku juga melihat bagaimana wanita itu diam-diam meraih kedua tangan milik Jia untuk diremasnya pelan. Dengar Ji, sebenarnya aku sama Ferdi nggak punya hubungan apapun. Kita cuma rekan yang kebetulan kerja bareng selama seminggu. Buat pengiklanan produk minuman perusahaannya waktu itu. Dan karena mendapat respon baik, sekaligus iklannya meledak plus sukses. Beberapa orang mengusulkan buat diadakan acara perayaan kecil-kecilan di salah satu kedai makanan. Sayangnya, waktu itu ada yang ngasih aku alkohol dan gak sengaja ku minum sampai mabuk. Dan karena cuma Ferdi yang gak mabuk malam itu, dia jadi nganterin aku pulang ke hotel. Nah, kebetulan lagi, tempat kita tinggal itu di hotel yang sama, cuma beda lantai aja. Jujur, aku nggak tahu apa yang terjadi setelahnya, tapi kami beneran nggak ngapa-ngapain. Jelas Clara panjang lebar, dan ku dengar begitu jelas. Nggak ngapa-ngapain, jelas kalian ciuman malam itu, aku lihat sendiri kok. Sahut Jia kesal. Aku yang mendengar balasannya begitu, seketika mengembuskan napas berat. Kita nggak pernah ciuman. Kamu pasti salah. Mungkin kalau dilihat dari samping memang kelihatannya begitu. Tapi aku berani bersumpah, kalau Ferdi bukan cowok gampangan. Ujar Clara lagi, masih berusaha menjelaskan. Namun, Jia nampaknya tak menggubris perkataan Clara barusan. Alih-alih percaya, dia hanya terkekeh pelan. Seraya mengarahkan jari telunjuknya ke arah Clara sebelum beranjak pergi. Aku tahu kalian itu sekongkol, jadi jangan harap aku bakal langsung percaya gitu aja, Big. Tunggu, teriak Clara, membuat langkah Jia terhenti. Mungkin sekarang kamu benci banget sama Ferdi karena kecelakaan waktu itu. Tapi, kamu nggak tahu seberapa berusahanya dia selama ini tanpa kamu di dalam hidupnya. Jangan kamu pikir, Ferdi nggak pernah sekalipun buat ngehubungi kamu atau ngasih kabar. Dia mungkin nggak pernah bilang, tapi coba kamu cek ribuan spam email yang masuk sama pesan. Ataupun panggilan tak terjawab, apa kamu yakin nggak nemuin nama dia di sana? Jelas Clara mengatakan beberapa hal yang aku larang. Sejujurnya, lebih dari ribuan kali aku mencoba menghubungi Jia. Namun, selalu saja, panggilan serta pesan yang aku kirim tak pernah sekalipun mendapat jawaban. Lama tak mendapat jawaban, aku pun beralih mengirimnya pesan lewat Gmail. Berharap suatu saat dia akan membaca lalu membalas pesanku itu. Namun, kenyataannya aku tak pernah mendapat jawaban apapun selama 2 tahun ini. Sosok Jia seolah lenyap di telan bumi begitu saja, yang kontan membuatku depresi. Lalu, seperti dipermainkan oleh takdir, kami dipertemukan kembali dengan sosok yang sudah berubah satu sama lain dalam acara pertemuan waktu itu. Kemudian, untuk alasanku tak mengenali Jia, karena dia benar-benar banyak sekali berubah, kecuali aroma tubuhnya yang masih bisa ku ketahui. Meskipun begitu, aku tak bisa mengklaim langsung kalau dia Jiaku. Jadi, aku memilih untuk mengabaikannya, sampai saat dimana dia mulai memperkenalkan dirinya sendiri. Cek lo dibayar berapa sama dia, sampai segitunya? Dengar ya. Mau lo bilang dia jungkir balik atau sekarat sekalipun. Faktanya tetap satu, dia udah nyakitin gue. Dan satu lagi, bilang ke calon suami lo juga, buat jauh-jauh dari gue mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, kulihat Jia pergi melenggang begitu saja, meninggalkan Clara yang tampak mengepalkan tangannya kuat.
Seraya menolehkan kepalanya ke arahku, merasa tak terima. Lo yakin, dia bini lo yang membanggakan itu? Sadar Fer, dia bahkan gak punya perasaan setelah apa yang lo lakuin selama ini. Dan dia nganggep lo cuma diam aja selama 2 tahun tanpa ngelakuin apa-apa, gila. Gue aja yang melihat bukti pesan dari lo sampai merinding. Cukup Ra, gue kan tadi ngelarang lo buat bilang soal ini. Balasku dingin, mata Clara melotot tak suka. Gue itu bukan orang yang suka ngebantu setengah-setengah, iya. Lagian, gue gedek juga. Jadi tadi kelepasan, dan bicara soal Jia, lo yakin masih mau ngejar dia lagi, Fer? Tersenyum tipis, aku langsung menganggukkan kepalaku tanpa keraguan. Yah, karena suatu hubungan bisa tetap langgeng kalau kita bisa merubah sikap dan ego masing-masing. Meskipun gue tahu, buat ngeluluhin hati Jia saat ini bukan hal yang mudah. Sama dengan Enbab, sama dengan misi kejar Jia. Sesuai dengan tekadku kemarin, untuk membuat Jia kembali lagi padaku. Mulai hari ini aku akan melakukan sebuah misi yang kuberi nama Kejar Jia. Misi dengan satu prinsip, yakni apapun rintangan dan halangannya aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat hati bocah rese itu luluh. Meskipun aku harus menjadi pria tanpa urat malu, tapi aku tak mempermasalahkan. Sebaliknya, aku malah dibuat semakin bersemangat untuk memulai misinya. Misi pertama, kuputuskan untuk mengirimkan sebuket bunga mawar dengan sepucuk surat penuh kata-kata cinta yang bisa membuat baper level dewa via layanan antar pesan. Dan itu harus tergeletak tepat di atas meja kerja milik Jia. Yah, meskipun ujung-ujungnya aku sering melihat kiriman buketku itu berakhir di tong sampah depan perusahaannya yang berdiri tepat di depan perusahaanku. Namun, aku tak langsung menyerah begitu saja. Jika bunga dirinya tolak, mungkin lain cerita dengan colekat. Toh, kebanyakan wanita suka hal-hal berbau romantis dan cukup misterius begini. Aku jamin, dia pasti luluh mulai sekarang. Maaf Pak, di depan ada paket coklat dari kurir. Katanya, kiriman khusus untuk Pak Ferdi. Jelas Giselle lewat telepon singkat padaku. Tentu saja, aku yang mendengar kabar itu langsung mengernyitkan dahi, merasa heran dengan penjelasan Giselle barusan. Terlebih lagi, aku tak ingat pernah membeli atau memesan coklat via online untuk diriku sendiri. Tunggu, kalau begini apa mungkin itu paket yang Jia kebalikan? Belum selesai dengan pradugaku itu, pintu ruanganku tiba-tiba diketuk dari luar pelan. Yang tak lama setelah itu, memunculkan sosok Aaron yang memasuki ruangan dengan beberapa tumpukan berkas yang menggunung sampai menutupi wajahnya sendiri. Maaf Pak, saya masuk tanpa izin. Tapi, tangan saya udah nggak kuat bawa berkas sebanyak ini dari ruang produksi sendiri. Oh iya, saya juga sekalian mau nganter paket colekat punya bapak yang tadi dititipkan Giselle. Aaron berujar formal layaknya seorang bawahan teladan. Namun, langsung berubah kembali pada karakter aslinya hanya dalam hitungan detik. Karena sikap formalitasnya barusan cuma basa-basi. Paket dari siapa Fer? Romantis amat. Pagi-pagi udah dikasih sekotak coklat sama surat. Jangan bilang, lo punya penggemar rahasia? Tanyanya mirip biang gosip. Aku yang sudah tahu itu kiriman coklatku sendiri, memilih untuk menyodorkannya kepada Aaron, yang langsung membuat wajahnya dipenuhi binar. Serius, buat gue? Iya sapi, makan aja. Aku membalas cuek,
yang malah mendapat pelukan serta kecupan singkat di pipi. Makasih Ferdi, lo emang sohib gue paling baik di dunia. Mungkin kalau gue cewek, gue bakal ngejar lo, kayak Maya sama Giselle. Hihihi. Segera kutatap wajah Aaron itu sinis, yang membuatnya langsung salah tingkah sendiri. Najis, teriakku seraya mengusap permukaan pipi, bekas jigong Aaron barusan. Lain kali lo nyium pipi gue lagi, bonyok tuh muka. Lanjutku mengancam, membuat Aaron lari tunggang langgang seketika. Momi, Ferdi galak, pekiknya histeris sampai keluar ruangan. Bisanya, Aaron manggil nama Momi yang notabene nggak bakal muncul di kantor ini. Sudah begitu, dia mirip anak TK yang masih suka ngerusuh daripada ketua divisi. Hufet. Untung teman sendiri. Lalu bicara soal misi kejar Jia, kupikir aku bakal pakai cara lain lagi. Berhubung Bunga sama Colekat sudah dirinya tolak mentah-mentah. Apa perlu kukirim sesuatu yang berbau K-pop? Lagian, dia dulu sangat menyukai hal-hal semacam itu. Bahkan sampai punya kamar kesah. Yangan yang isinya merchandise full member boyband Korea favoritnya. Tapi, sesuatu yang bagaimana, aku khawatir, Jia sudah mengoleksi semuanya. Sampai rasanya begitu sulit untuk menghadiahkannya satu item lagi. Sebagai barang koleksi. Keesokannya, aku tak segera pergi ke kantor. Malahan, aku pergi ke kantor Jia yang ada di seberang. Kemudian meminta waktu pada resepsionis agar aku bisa bertemu dengan Jia walaupun beberapa menit. Untungnya, hari itu dia ada satu jadwal yang kosong. Jadi, setelah disuruh menunggu begitu lama, aku pun dipanggil, serta disuruh masuk ke dalam ruangan Jia. Sama dengan Enbab, sama dengan misi kejar Jia, 2. Mungkin lebih dari 15 menit, aku menunggu Jia muncul di ruang tunggu. Tapi belum juga terlihat tanda-tanda sosoknya akan muncul. Akhirnya kuputuskan untuk menunggu dia beberapa menit lagi sebelum kembali ke kantorku sendiri. Dan ya, hari ini kami tak bertemu. Meskipun begitu aku tak akan menyerah. Karena aku yakin, suatu saat nanti perjuanganku ini akan berbuah juga. Sesampainya di kantor, aku segera menyuruh Aaron untuk pergi ke dalam ruanganku. Tentunya, aku memanggil dia dengan satu alasan, dan pastinya ini tentang Jia. Bersambung.